balik lagi bareng gue Holid Wesker di channel YouTube Urban Life. Pijet pak. Enggak dong. Oke, balik lagi bareng gue Holid di channel YouTube-nya Urban Life. Ya, tadi gue Wesker ala-ala ya, sesuai gambar Urban Life Umbrella Corporation, karena hari ini kita akan mengunboxing dan review sebuah headset gaming. Ya, mantap. Ini kita datang lagi baru barang dari Sony InZone H3. Ya, ini adalah yang seri H3. Karena InZone itu mempunyai 3 tipe, yaitu ini yang paling entry level H3. Terus ada H7 dan juga H9. Hari ini kita akan bahas dan review sedikit tentang si InZone H3 ini. Oke, tapi sebelum gue unboxing, gue selalu mau ngingetin jangan lupa di like, follow, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita akan lebih semangat lagi buat nge-review dan unboxing barang-barang menarik lainnya. Oke, lanjut. Kita unboxing sama-sama si InZone H3 ini. Oke, di halaman depan ini ada InZone-nya H3. H3 itu ciri khasnya adalah ininya warna hitam. Karena H7 dan H9 itu dia berwarna putih, dan juga untuk sisi-sisi lainnya hampir sama, yang membedakan paling di sini doang, ini H3. Oke, lanjut kita unboxing si headset gaming ini. Kok susah? Ya. Oke, ini dia. Ternyata masih ada kotak di dalam. Ini cara bukanya gimana? Oh, ini ada nih. Nah, tes. Jadi langsung disambut. Ini entar dulu kita disambut sama tulisan nih. Yang pertama adalah ini support buat RD1 Sony itu apa ya? RD1 Sony itu apa ya? Ya, mungkin kalau buat help bisa langsung kunjungin di sini. Terus ini bisa support buat PC dan juga PlayStation 5. Ini kayaknya dapat dongle-nya deh. Oke, lanjut kita coba lagi di dalamnya ada apa lagi. Ini coba ke samping dulu. Dan ini adalah headset dari InZone H3-nya. Nah, ini taruh sini dulu. Ini udah kosong, sampingin. Kita lihat yang ini dulu nih. Ini seru nih. Ada apa ya? Ada. Kenapa? Mungkin karena ini gaming jadi ada teka-teki cara bukanya ya. Jadi ternyata dibuka di sini dan lalu tinggal kita tarik aja. Masih nggak bisa. Oh enggak, gini sampingnya. Nah. Oke, lanjut. Set. Di dalam sini ada USB audio box buat connect ke PC. Kayak yang tadi kita lihat, ini kan support buat PC dan PS5. Kalau mau ke PC ini bisa pakai USB box buat connect ke aplikasinya si InZone yang bernama InZone Hub. Oke, ini ada apa lagi? Ini kayaknya kartu garansi dan buku manual deh. Yap, buku manual dan garansi. Jadi ini kita kesampingin dulu aja. Oke, sekarang waktunya kita bahas desain dari si InZone H3 yang ada di depan kita ini. Kalau sebelumnya gua udah info kalau InZone itu terdiri dari 3 seri, yaitu ada H7 dan H9. Yang kita punya ini adalah H3. Dengan ciri khasnya adalah dia masih pakai kabel dan juga mic-nya berwarna hitam. Itulah ciri khas dari si H3-nya InZone. Oke, ini kita buka sama-sama. Ini kita kletek set. Dah. Ini satu lagi. Sah. Dah. Bahannya fabric ya, bukan kulit ternyata. Ya, jadi untuk ear cup-nya ini terbuat dari fabric. Jadi ya buat dipakai berlama-lama mungkin akan lebih nyaman, karena kalau kulit kebanyakan akan cepat panas. Dan juga di ini modelnya yang close. Jadi nggak bisa dengar dari suara luar ya. Kalau sebelumnya kan kita udah pernah review yang EPOS berapa dulu? 30 ya? EPOS EP30 ya? EPOS EP30 itu kan modelnya open di sininya, jadi masih ada suara luar yang bisa masuk. Kalau ini dia close, jadi dijamin suara gamenya akan lebih baik seperti itu. Jadi nggak ada suara luar yang masuk.
Lalu di bagian atasnya ini ada bandnya tuh, jadi buat menunjang kenyamanan saat bermain game. Untuk build-nya sih cukup kokoh ya, bahkan kalau kita goyang-goyang ini nggak ada bunyi tek 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 gitu sih. Oke, lanjut, dan ini masih pakai kabel. Dan juga di sini ada tombol volume up, volume down. Terus apa lagi ya? Udah kali. Tinggal itunya, beratnya belum. Kita timbang beratnya berapa ya? Oke, waktunya kita timbang beratnya si InZone H3 ini. Oke, nyalain dulu. Udah 0, langsung kita taruh. Untuk beratnya itu di angka 297 gram ya, cukup ringan lah buat headset gaming seperti ini. Mungkin karena komponennya juga lebih ringkes dan juga ini nggak ada LED-nya, oke? Jadi bisa lebih meminimalisir beratnya. Sok tau gue doang sih. Oke, lanjut. Apalagi yang kita bahas? Tadi kita udah bahas desain. Desainnya ini lebih futuristik kali ya. Bisa dibilang lebih futuristik tapi lebih minimalis. Ya, ini lebih cocok sih buat kalian-kalian yang suka futuristik dan modern. Tanpa ada lampu, apa namanya yang warna-warni? RGB. Ya, seperti itu. Oke. Terus kita bahas fittingnya gimana. Fittingnya ini ada yang bisa di-adjustable. Tuh, kayak gini. Terus kita cobain, ini modelnya over ear, bisa nggak ya over ear? Ya, ini over ear. Ini modelnya over ear ya, jadi menutup semua kuping kalian, bukan on ear yang cuma nempel di kuping. Untuk fittingnya gue rasa ini cukup bagus dan bisa meminimalisir suara dari luar. Walaupun kalau yang si H3 ini belum ada noise cancelling, karena noise cancelling itu sudah ada di seri yang H9. Ya, yang H9 itu udah ada noise cancelling, kalau ini belum. Ini masih yang entry levelnya. Ya, walaupun ini entry level, tapi ini juga sudah mendukung spatial sound. Apa itu? Yaitu adalah sebuah program atau hardware yang memungkinkan kalian untuk mendengar suara di sekitar kalian. Jadi buat main game FPS atau main game kayak Resident Evil gini nih, Resident Evil asik. Itu sangat cocok, jadi kalian bisa mendengar suara langkah datang dari arah mana karena kalian akan merasa sedang ada di tengah gitu. Jadi 360 derajat ini bisa kalian dengar suaranya gitu. Jadi separasi antara suara itu sangat bagus. Itulah dia spatial sound. Dan juga didukung dengan InZone Hub yang bisa memungkinkan kalian lebih mengexperience lagi yang kalian rasakan di dalam gamenya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya didesain untuk PC dan juga PS5. Tapi buat handphone bisa nggak? Buat handphone juga bisa, tapi mungkin akan ada beberapa fitur yang nggak bisa kalian dapatkan apabila kalian gunakan di PC maupun PS5 kalian. Karena kalau di PC pun kita menggunakan ini audio codec untuk mengkonekkan dengan si aplikasi InZone-nya, InZone Hub namanya gitu. Di InZone Hub bisa apa aja sih Bang? Jadi di InZone Hub itu, di aplikasinya InZone, kalian bisa mengatur equalizer sesuai yang kalian inginkan dan juga buat mengaktifkan spatial sound-nya mau on atau off. Jadi itu lebih bagus banget, dan karena kalian bisa custom juga suaranya mau kayak gimana, jadi bisa diberikan kebebasan buat menyesuaikan suara yang kalian suka gitu. Jadi misalnya ada yang nanya, jadi InZone H3 ini lebih cocok buat main game apa? Kalau menurut gua sendiri, seperti PUBG, Valorant. Terus yang buat kompetisi ini sangat cocok karena ada spatial sound-nya itu. Jadi kalau kalian pakai spatial sound-nya on, jadi kalian berasa sedang benar-benar berada dalam game yang sedang kalian mainkan, seperti itu. Oke, tapi apa iya kalau main di handphone spatial sound-nya nggak berasa? Kita coba aja yuk. Kita akan coba main di HP dengan game berat, yaitu seperti biasa Genshin Impact sebagai contohnya. Oke, lanjut. Kita akan main game Genshin Impact dengan Sony H3 ini. Cek. Oh enggak, Genshin Impact nggak ada mic-nya ya, nggak bisa main bareng dengan pakai mic. Oh iya, tadi gue belum sebutin ya, kalau si H3 ini ada mic-nya, jadi bisa support kalian bermain bareng di Discord
Discord nggak tuh? Discord atau bermain online bersama teman kalian menggunakan suara. Jadi buat main Valorant, PUBG pakai suara ini bisa karena ada mic-nya di sini dan cukup dekat sama mulut, pasti suara yang dihasilkan juga cakep banget. Nah, ini kan kita baru masuk di game. Kalau tadi awal-awal game tuh suaranya yang gue rasain bagus dan clarity, bilang apa sih? Nah, gitu. Nah, itu yang tadi dia bilang. Clarity-nya cukup bagus dan juga kita coba bass-nya gimana ya. Kita main game dulu aja. Kita kelarin dulu. Jadi tadi gue udah cobain suaranya buat main game Genshin Impact, itu udah cukup baik dan yang pasti karena ini masih pakai kabel, delay-nya nggak terasa karena masih kabel lah ya. Kalau misalnya Bluetooth mungkin akan lebih terasa. Nggak tahu di H7 itu adalah yang Bluetooth. Terus buat bassnya gimana? Untuk bassnya ya karena ini headset gaming mungkin lebih ditonjolkan di clarity-nya. Karena tadi pas gue cobain rasa suara di Genshin Impact tuh lebih condong ke jelas ke semua arah. Ingat, ini belum spatial sound-nya nyala, apalagi kalau spatial sound-nya nyala, pasti cakep banget kan. Oke, hari ini kita akan ngetes main pakai Sony InZone H3 yang kini gua lagi nyobain buat main Genshin Impact. Penasaran ya? Yuk kita cobain sama-sama. Oke, jadi tadi gue udah cobain main sebentar buat ngebos bareng tim gue dan dilihat tadi mati Raidennya. Buat experience-nya ini udah cukup baik karena di Genshin Impact pun sudah dukungan surround, bisa lihat di sini setting audio, jadi ini udah surround sound. Jadi buat separasinya itu udah cukup bagus. Mau dari kanan, kiri, belakang, depan juga udah berasa musuhnya kayak gimana, posisinya di mana, jadi udah cukup bagus banget buat main. Dan experience-nya itu cukup bagus banget karena kita berasa ada di tengah-tengah game kita yang sedang dimainkan. Itu enak banget. Apalagi kalau main FPS, sayang aja kita belum ada game FPS ya, Mbak. Mungkin nanti kalau ada game FPS kita akan coba lagi. Oke deh. Untuk harganya sendiri saat video ini dibuat ini adalah di harga 1499. Tapi yang pasti nanti akan ada promo di Urban Life, jadi pantengin terus marketplace-nya Urban Life dan juga toko-toko Urban Life terdekat di kota kalian. Oke, kesimpulannya gimana nih si headphone gaming dari Sony yang seri H3 ini? Kalau menurut gue ini sudah cukup bagus dengan kabel. Ya, kabel, jadi buat kita main otomatis nggak ada delay yang terasa karena ini konektivitasnya masih kabel, dan juga didukung spatial sound di mana kita bisa benar-benar ngerasain apabila sedang berada di dalam game yang kita mainkan. Seandainya ada alatnya buat kita tes. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube-nya Urban Life biar kita makin semangat. Oke, gue Khalid pamit, cabut, sampai jumpa.